talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Bukan 2 kali talak ya. Allah tidak mengatakan at-talak talaqain, tapi at-talak marratain, 2 kali. Jadi kalau misalnya berang kau isteri Pak, dan talak kau 1000, dan 2 lah Pak, 1000 tetap jatuhnya 1. Itu ya. Kalau Pak saking kesal ke isteri Pak, dan talak kau, talak 1000 langsung. Satu ya. Walaupun talak 3 langsung, tetap 1. Baru setelah terujuk balik, ya kan lah kembali balik, dah damainya balik, dah berhubungan lah balik. Tu je talak lah balik. Dan talak kau 1000 lagi tu. Suami panjang lah mungkin Pak. Tiap mentalak lah dah seketik lah Pak. Merah ribuan lah bunyinya. Tapi kau dah boleh balik dah kau. Balik lah. Baca roja lah, hanya menikahnya dulu orang kau, isteri kau menikah je laki-laki lain dulu. Lah menikahnya berhubungan lah dulu. Tak akad nikah tu tak bila berhubungan dulu. Ceraikannya lah. Habis idahnya Pak, baru boleh balik nikah dengan nikah baru balik. So, kalau sudah talak 3, tapi jadi bayi orang. Oi. Ada orang-orang yang kurang-kurang akal kan, yang kurang-kurang akal. Kalau orang sehat tak mun apa? Hilang. Tu ambo ka balik ke orang rumah ambo ka angkan ya. Lagi yang biaya. Yang biaya yang kau nikah. Tapi sedang nikah ang cara ni ya. Hendak betul dan ka balik kenya balik mah. Jadi Pak aja. Atau dibayar kejadian tu ibu. Dibayar orang kau tu menikah isteri lama tu supaya bisa rujuk balik kalau bisa menikah itu balik. Nampaklah rancak di rumah tu kan. Dibayar orang Pak. Dan nikah orang kau isteri tu Pak. Kira tak punya cara no Pak. Mungkin rancak servis ibu. Kau nyantuk dan Pak. Ini kalau ngawak nyesal lah. Lama lapis lah Pak bagi biaya lah dia. Itu namanya butuh Cino apa? Sila Cino butuh tu. Maksudnya muhalil namanya tu. Orang yang menghalalkan kita balik dengan isteri lama kita. Itu tak boleh, itu haram. Tapi 3 jenisnya. Talak dari suami. Kalau fasakh dari negara. Kalau khulu dari perempuan. Jadi ibu bisa punya hak bercerai, khulu namanya. Ibu yang punya pusat. Yang talak dari suami. Yang ini yang khulu maksudnya ini. Jadi tebusan yang paling ringan itu mengembalikan mahar dulu. Itu tebusan yang paling ringan. Kalau ibu mau, silakan. Tapi kalau nuntut lebih, taklah tambahlah. Kan? Dulu maharudah kan al-fard ceknya, kalau ada balian tambah al-fard cek lain cek. Kalau tak ada ibu bagilah. Terjadi perceraian berikut tu. Kalau tak. Karena perceraian itu ada pada wewenang suami. Tibu mendaki duduk mendangai elok-elok, baru 1 langkah kakinya dihargai setahun salat malam. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan bahasan kita terkait ya fikih keluarga ya. Terakhir kita bahas Al-Baqarah ayat 225 ya. Sekarang kita lihat ayat 226 surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 226. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Nah, itu ayatnya. Bagi orang-orang yang mengela istrinya, maka istrinya itu wajib menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada dalam istilah agama itu ela namanya. Ela ya. Ela itu seorang suami bersumpah tidak akan mendatangi istrinya lagi. Ya, demi Allah dan tak kalaluk yo kau lagi. Mungkin berang warnanya ke istrinya punya sakit wanati ke orang rumah mungkin. Lalu dia bersumpah demi Allah dan tak pulang lagi. Saya bicara
Bersumpah dia tidak akan pulang atau tidak akan tidur dengan istrinya lagi. Kan? Cajuk ni kau rumah tu caknya nah. Orang berang lah pak namanya. Marah kan dan nak kalalok je kau lah caknya. Maka kalau ada suami mengelak, dia bersumpah tidak akan mendatangi istrinya lagi, maka si istri itu menunggu 4 bulan. Jadi sampai bulan tu. Jadi ibu kalau ada suami ibu ngecek dia nak ke pulang-pulang lagi je. Dia nak ke rumah ko lagi je dah. You nak pulang-pulangnya le ibu. Maka ibu tunggu saja 4 bulan. Mana tahu pulangnya. Ya tak? Sampai bulan masuk ibu menunggu tu. Ya, jadi bapak ini semasa 4 bulan tu dia berfikir. Ya kan? Pilihannya kalau sudah 4 bulan, pilihannya hanya 2. Wa in azamut talak fa innallaha samiun alim. Dia boleh kembali atau otomatis bercerai. Ya. Jadi kalau dia kembali, ya, dia bersumpah tak akan menggauli istrinya, dia pulang balik, makin mana dia hanya bayar kafarat dulu, puasa dulu, ya 10 hari, puasa 3 hari, ya, atau memberi makan 10 orang miskin. Itu syaratnya tuh. Kalau dia misalnya bersumpah, ya, tidak akan menggauli istrinya, lalu dia balik dalam masa 4 bulan tadi. Dia minta maaf tak losong dah, ya, kena apa-apa tu cetu tu, ya, mak tak lo jauh-jauh ibu tu mati bego, ya, kan, datangnya balik ke ibu, ya kan, minta maafnya, maaf yo, kasar muli udah batang ko, tapi udah, bayar kafarat dulu ya, jadi kayaknya rasuk-rasuk mulu ya, kafarat dulu, kafarat dulu pak, puasa dulu 3 hari, atau, ya, dia bayar beri makan 10 orang miskin. Ya, kafarat. Kalau selama 4 bulan tu dia tak kembali, berarti jatuh talak 1 otomatis. Maka setelah tu ibu tunggu 3 kali haid atau 3 kali suci, baru boleh menikah. Inilah menjadi bukti Bapak Ibu, perempuan itu bisa bertahan tanpa suami 4 bulan. Makanya ketika dia diela oleh suaminya, maka perempuan tadi menunggu selama 4 bulan. Kalau 4 bulan dia tak kembali, berarti jatuh talak 1. Ibu tinggal tunggu saja masa haid 3 kali atau sucinya 3 kali, ibu sudah boleh menikah dengan laki-laki lain, walaupun tidak ada kata cerai. Kata perceraian namanya. Ya, kalau dia tidak kembali kepada ibu selama 4 bulan. Makanya Hafsah itu pernah ditanya oleh Umar, oleh apa-apanya, Hafsah, berapa lama perempuan bisa bertahan tanpa, ya, laki-laki tanpa suami? Maka kata Hafsah 4 bulan. Tuh, 4 bulan. Kalau laki-laki 3 hari. Ya. Itu kenapa ibu-ibu kalau dinas luar nanti sekali 4 hari pulang dulu. Ya, temui bapak dulu dan nangkanya dulu. Kalau tanangnya, baru ibu berangkit balik. Itu aturannya ya. Jadi ibu dah boleh dinas luar tu seminggu ibu. Seminggu, 2 minggu dah pulang-pulang, apa aku lah bergolong-golong di rumah sama seorang. Tak boleh tu ibu ya. Kami ya dan tak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Iya. Kecuali lah ibu telefon dah ke pulang apa dak ya. Tak usah jangan tak usah dah pulang lah. Kalau tak usah saja kan. Tapi kok tak usah panjang, saya tak usah pulang lagi, tak usah pulang lagi. Tu ibu curiga itu tu mungkin ada yang masalah tu gitu. Kalau ibu-ibu tu ini Allah sebut ya 4 bulan. Itu artinya kemampuan perempuan bertahan tanpa pasang tu 4 bulan. Ya, kalau kami tidak bisa seperti itu. Itu maka kami nak dikasih idah ibu ya. Ibu dikasih idah kan? Ibu kalau mati suaminya menunggu 4 bulan 10 hari kan? Kalau kami mati istri kami tak ada tunggu, besok pagi menikah leh. Itu ibu. Dia kok punya perasaan ya. Jadi kalau mati saya, istri saya mati hari ini, besok saya boleh menikah. Kalau ibu nak tunggu 4 bulan 10 hari. Kan ibu punya masa berkabung, kami tak punya masa berkabung. Karena sebagai apa-apa kalau istrinya mati, nyu menangi pak, kambang jari pak. Mencari sasaran. Ya biasanya bapak-bapak begitu. Kalau mati istrinya, ketika pelayat-pelayat datang dia begini menangis.
Kalau ibu enggak, memang tutup muka menangis. Pakai kain. Ibu kalau menangis, suami mesti pakai kain kan? Nah, kalau kami enggak pakai kain, kami pakai jari saja. Iya. Karena kami enggak bisa bertahan lama. Ya, kalau ibu ada 4 bulan tadi itu rahasianya, kami memang nak dikasih iddah. Nak dikasih iddah tu rahasianya itu. Karena memang pola tingkat kebutuhan kita dengan pasangan tu laki perempuan tu memang berbeda. Allah memang takdirkan begitu dan tidak ada yang bisa protes, memang begitu keadaannya. Jadi kalau dilawan fitrah itu jadi masalah. Ya, makanya ibu, mohon maaf nih, ibu kalau punya orang tua ibu yang ibu sudah meninggal, misalnya orang tua ibu yang perempuan sudah meninggal, bapak ibu itu segera carikan dia pasangan. Ibu yang carikan. Iya, jangan ibu tahan-tahan saya. Cubalah nikah ibu, tak betul lah ibu. Meninggal ibu kini kau 2 hari atau 3 hari setelah ibu dah kubur tu, ibu tanya ayah ibu lah, "Pak, lah nampak pengganti ama ada apa ya?" Betul ibu. Mau begitu. Kadang lah ingin ibu, cuma ibu dan anak-anak sagan dan anak-anaknya tak punya ngecil. Ibu tawari, "Kau ndak ambo carian ya?" Ya nak. Kalau dah ibu, kalau ayah ibu sakit membersihkan bagian-bagian vitalnya. Enggak kan? Yang bisa itu istri yang bisa melakukan itu. Tak bisa anak itu. Itu pentingnya itu. Ketika sakit itu terasa mana penting orang rumah ke ibu. Tapi kalau ibu sakit, tak perlu lagi apa lah, perlu lagi suami ibu urus sesurang kalau sakit. Kalau ibu kalau sakit tak pernah manjo lopanya, pandai ngurus badan surang. Awak sakit manjo pak. Ya tu. Kalau kindak. Ibu sakit dia diurus dia pak. Dia cari-cari saja. Ya enggak. Jarang-jarang ibu kok sakit dipeci-peci, dia pak jarang. Tapi kalau apa sakit marah saya ibu mesti ngasih apa tu pak. Ya itulah. Ibu tu kuat. Itu ibu ya. Jadi kalau di enggak bisa kembali, maka dia boleh mentalak istri. Itu talak otomatis tu kalau sudah 4 bulan tu. Itu namanya ela ya. Ela. Lalu kata Allah, wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasah quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Dua-duanya bisa. Cuma kalau 3 kali haid lebih cepat. Kalau 3 kali suci lebih lama. Tapi dua-duanya benar. Kalau dia menghitung 3 kali haid misalnya, maka dia talak dalam keadaan suci. Haid, suci. Masa haid dia boleh menikah. Jadi di masa haid yang ketiga boleh menikah. Dia akan ditalak sekarang. Haid dulu, suci, 1 itu. Haid, suci, 2 itu. Haid di masa haid itu boleh menikah. Karena perempuan haid boleh menikah. Ya, cuman tak boleh bergaul. Kalau menikah boleh. Jadi tidak ada salahnya kalau ada perempuan yang dinikahkan, tidak apa-apa. Karena perempuan itu juga tidak mesti hadir di majlis pernikahan. Yang wajib hadir itu bapaknya, walinya, dan mempelai, dan 2 orang saksi saja. Lain dari itu tidak perlu. Saya bisa saja menikahkan anak saya di pinggir jalan tuh. Bisa, tanpa tahu dia. Saya misalnya ini Saleh misalnya kan. Ya kan? Itulah marilah Nanda. Bapak ambo punya anak gadi kuah fotonya. Lain ni nikah ya nyoy. Dia cakap, "Lai pak, dah balah cak. Ambo pagi saksi ya pak, 2 pak mai pak." Buat kawan cakap anak boy boleh baca. Tapi jalan saja tapi duduk tu pak. Kan? Ya. Saya nikahkan engkau dengan anak saya ya. Saya terima menikah dengan bapak. Sah-sah cak boleh berdua kan? Bapaknya pulang lai cak. Bisa. Bisa pak. Tiba di rumah, buka pintu kan, masuk beliau tu tanya anak-anak ambo kan. Siapa ya bawa kau? Kecak. Itu laki kau mah. Boleh. Dan dia tak mesti tahu, jangankan hadir, tahu pun boleh tidak. Kalau anak gadis kan milik orang ayahnya. Ayahnya yang berwenang. Kalau janda enggak, dia harus minta izin dia. Nah, jadi perempuan yang sedang haid boleh saja dinikahkan. Boleh. Yang diharapkan itu menggauli dia. Seperti yang kemarin kita bahas ayat-ayatnya itu. Tapi ya menikahkan dia tidak ada halangan. Nah, jadi kalau hitungnya 3 kali haid, maka di haid yang ketiga dia boleh menikah. Kalau hitungnya 3 kali suci, berarti di suci yang ketiga dia boleh menikah. Dia suci
haid, suci, haid, suci. Haid di masa suci boleh menikah. Masa haid belum. Kalau hitungnya 3 kali suci. Jadi suci, talak, haid, suci 1, haid, suci 2, haid, suci di masa suci itu boleh menikah. Berarti lebih lama. Kalau tidak, haid, suci, haid di masa haid itu menikah. Oh ya, bedanya ya. Kalau kuruk dipahami haid, berarti lebih cepat. Kalau kuruk dipahami suci, maka lebih lambat. Nah, jadi memang ini Bapak-Ibu ya. Kenapa harus perempuan itu harus menanti? Kenapa harus ada iddah 3 kali haid? 1 untuk memastikan steril rahimnya dulu. Ya. Karena kan jejak itu tinggal di perempuan. 3 kali haid itu ternyata saya tidak tahu Pak, ada penelitian mengatakan 1 kali haid belum bisa dijamin steril. Karena bisa jadi haid ya, tapi terjadi pembuahan. Ternyata sterilnya, benar-benar steril itu kalau 3 kali haid. Masalah Ibu, Allah menciptakan kita, Allah tahu. Karena bisa jadi Ibu, dia haid tapi spermanya tertanam. Bisa Ibu. Bagaimana Allah alam lah, tapi bisa. Maka sterilnya itu 3 kali haid. Supaya nasab tidak kacau. Kalau misalnya dia menceraikan istrinya, ditalaknya malam ini. Lalu tidak ada iddah perempuan. Besok perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Nanti anak ini nak siapa nih? Anak suami lama atau suami baru nih? Ya kan? Itu rahasianya. Supaya nasab ini tidak kacau. Itu kenapa perempuan dikasih masa iddah. 3 kali suci kalau dia haid. Ya, kalau dia tidak haid lagi itu 3 bulan saja. Karena tidak akan tertanam apa-apa lagi. Ini yang sudah masih haid 3 kali haid. Ya. Aturannya begitu. Nah yang kedua, kenapa di masa tunggu ada? Kenapa harus ada 3 kali suci itu atau 3 kali itu masa tunggu? Untuk memberi ruang pada suaminya merujuk dia. Nah, jadi ibu-ibu ini tidak boleh langsung menikah. Ya, ditunggu dulu, boleh jadi suaminya berubah pikiran selama 3 kali haid. Ya karena perempuan tuh gini, laki-laki itu begitu. Kalau jauh di orang rumahku tampak rancak. Maka udah pameo orang awak, Ibu kalau ingin tahu rayo rancak orang rumah, carianlah. Tahu rancaknya Ibu tu. Kalau di hari dah ke awak tak ada rancak bantu lah Pak. Kusui balumui saya bantu Pak. Ya. Tak pandai merawat badan lah Pak. Lah jadi jando Pak, yo badan rancak bantu Pak. Pakilik makanya Ibu kalau lah jadi jando Pak, pakilik bantu Pak. Tak boleh Ibu. Ketika punya suami, kusui. Lah jadi jando segi bentuk Pak, iwana selesai bentuk Pak ya kan. Sabana barasi bentuk. Dak cuma cari ibu dak jando-jando dak rancak-rancak ya. Iya Ibu. Yang punya suami seperti tidak terawat Ibu. Mungkin yang punya suami mengecek mengari rawat-rawat aja. Ikan dalam bulango macam ni. Nah, kalau yang jando kan kemancang ikan tu kan. Cuma kok umpan rancak. Kalau dalam bulango ada umpan aja lah. Ya kan? Atau aku ibu kalau yang punya suami tak pandai merawat badan. Harus ibu yang punya suami kau rawat badan ibu. Ya, supaya apa kau betah di rumah. Ya kan? Kau apa kau pulang pergi mandi je supaya deh. Ya karena cukup bentuknya. Di luar kilik-kilik bentuk orangnya dah. Ibu kau ada yang salah nampak dia pergi baralik tak tanggung rancak lah Pak. Ya kan? Di rumah daster cabi katiak saya pakai. Ya kan? Tak betul ibu di rumah lah. Kau dapat ibu tu di rumah, yo mana supaya beralik tu ah. Makanya Aisyah diceritakan ibu-ibu mencat rambut. Aisyah tu rajin mencat rambut ibu. Itu memang perempuan tu berhias di depan suaminya. Mencat rambut tu untuk orang luar ibu tu suami awak. Kau dapat ibu tiap hari cat rambut tukar tu. Kuning hari Senin, Selasa, coklat, kan? Rabu hijau, kan? Sehingga apa kau lah mabuk cari rambut ibu sini nak tekan nak keluar je nak. Itu yang salah nampaknya. Memang ada pamio kalau tahu dia rancak isteri itu ceraikan. Nah setelah diceraikan tu isteri kita tampak cantik. Nah kalau dikasih 3 bulan tunggu mungkin berubah pikirannya. Datangnya balik. Itu. Itu rahasianya kena gini Bu. Kan pernah saya sampaikan ya, perkara halal yang paling dibenci Allah. Dia halal Ibu, tapi paling dibenci oleh Allah. Itu perceraian. Jadi kalau ada orang bercerai itu paling dibenci Allah. Orangnya dibenci Allah.
Allah tidak ingin, makanya dikasih iddah tu, kan itu tu dikasih waktu tunggu. Tu maka ibu kalau menggugat suami bercerai ke pengadilan, tunda-tunda tu sidang tu. Bukan dia nak melayani ibu bersidang, memberi ruang balik rujuk. Maka di pengadilan agama tu tak langsung ibu menggugat langsung bercerai tu, tunda-tunda dulu, mediasi dulu, berkuat dulu, sidang besok lah, tanggal sekian lah, panjang-panjang waktu sidang tu ibu. Bukan mereka tak bisa mengetuk palu, bisa aja tu. Cuman ini agama begitu, perceraian tu paling dibenci oleh agama kita. Itu alasannya ibu-ibu yang minta cerai itu tidak akan mencium aroma surga kan? Hadis sahih begitu tu. Ibu kalau mengecek kalau suami ibu, cari yang salah dan lain, dan bisa duit surang pandai mencari pitinya, ibu tak akan mencium aroma surga. Yang mengecek macam tu. Apa nak macam-macam ibu tu kan? Ya macam itu tu. Memang ada ibu-ibu ke sebagian Pak, kalau pastinya Pak, gajinya lah kadang, posisinya lah mapan, yang mudah bicara begitu ke suaminya Pak. Dah bahagia tinggallah. Sisa duit surangnya. Kalau ada ibu-ibu itu mengecek ke suaminya, tak akan mencium aroma surga. Nah, apa nak bela apa-apa doh? Jadi ibu kecil apa bela apa-apa? Aku ustaz kau bela apa-apa panjang ke? Tak. Apa ingin menyelamatkan ibu? Ibu kau masuk surga tak? Ya itu caranya. Pokoknya ibu kau dak katuju suami itu antuk tahan. Tak tahan ustaz, ibu masuk surga nak? Tak tahan. Kau tak tahan apa surga ibu kau? Kan? Ini kadang-kadang gini ibu, kadang-kadang kata Allah, apa yang kau lihat tidak menyenangkan, itu kebaikan yang banyak ada di sana. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah. Nanti baca di surah At-Talaq itu. Tapi disitulah Allah jadikan kebaikan yang banyak untuk dirimu. Boleh jadi suami kita tidak ideal Pak Ibu, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak lewat suami kita yang begitu. Nanti baru kita tahu Pak Ibu, ketika sudah mati tahu kita rahsia itu. Itu makanya tidak boleh minta cerai tadi. Ada ya. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidaklah halal, maksudnya haram dia. Haram seorang perempuan yang diceraikan tadi menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka masih beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Kadang-kadang kan ada kutunggu jandamu. Ada Pak ya. Memang ditunggu orang jando Pak. Begitu jando Pak, ibu masih rabui orang Pak. Lalu dia hamil. Dan nyo ketujuh juga laki-laki ku memang lama penuh Pak, gagah, piti banyak kan, hebat. Coba minju langit suami pertama dulu Pak. Iku kok ditunda beko Pak, nyo dapat orang beko kan? Lalu nyo sembunyikan rahimnya. Padahal dia sedang hamil. Maka perempuan itu berdosa besar, haram hukumnya. Dan pernikahannya tidak sah, dia berzina. Karena menikahi perempuan yang sedang hamil itu haram hukumnya, tidak boleh. Tak sah pernikahan. Maka ibu kalau hamil, bilang sama dia, dah, ambo hamil. Baca doanya, tunggu anak ambo lahir nanti. Oh lama tu 9 bulan lain. Tak taluk mau nunggu lain. Kalau tak taluk ludah tu tapi akal itu. Ada, carilah yang lain tu. Ya kalau baca jodoh besok sebab balik. Ini banyak terjadi nih Pak. Kenyataan begini nih. Ya tahu. Memang dia bercerai itu karena orang ketiga. Kan artis-artis banyak begitu tuh. Ya, dia bercerai itu karena ada orang ketiga. Nah, ketika dia bercerai ternyata dia hamil oleh suami yang sahnya. Yang ini sudah menunggu, sudah ready menunggu nih, mau menikahi dia. Menunggu iddahnya habis, hamil. Disembunyikan tuh, tak dibilangnya kalau dia hamil, Pak. Maka perempuan itu ya berdosa besar, pernikahannya tidak sah kalau dia menikah dengan orang itu, dan dia dianggap berzina selalu. Nah, saya sederhana nampak Bu. Kalau itu terjadi kata Allah, iman orang itu dicabut Allah. Dia tidak beriman lagi kata Allah. Imannya dicabut. Kalau tak beriman, nerakalah tempatnya. Ya. Tuh, memang ini ya, jangan anggap remeh Ibu. Ya, karena dampaknya besar. Allah akan mencabut iman orang itu. Nah, maka perempuan kalau hamil, bilang hamil. Ya, kalau hamil tidak ada pilihan lain kecuali sampai lahir nanti anaknya tunggu. Baru boleh menikah setelah anaknya lahir. Karena iddah perempuan hamil itu sampai melahirkan. Kalau yang tidak hamil 3 kali suci dia atau 3 kali haid. Itu aturannya begitu. Nah,
Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islahan. Kalau dia dalam masa iddah tadi, maka suaminya yang paling berhak untuk mengembalikannya kepadanya. Nah, jadi misalnya dalam masa iddah atau habis iddahnya, maka suami ini yang paling berhak untuk kembali rujuk namanya. Itu makanya talak raj'i namanya. Talak 1, talak 2 itu namanya talak raj'i. Dia suami yang paling berhak untuk rujuk. Jadi tagahan. Misalnya anak ambo ditalak di suaminya. Suaminya kok kasar misalnya ke anak ambo. Dan anak ambo ingin rujuk kenya, ingin balik ke suaminya. Dan suaminya ingin balik ke istrinya balik. Ambo tak boleh melarang walaupun ambo ayahnya. Seperti kasus Lesti ya. Seperti itulah Pak. Kan bapaknya ingin bercerai kan, mengajukan gugat cerai kan. Dia nak mau Pak. Dan dia suaminya ingin balik ke dia atau dia ingin balik ke suaminya. Maka seorang wali tidak berhak melarang. Biarlah. Beko mati ke beko cakik ke beko padialah urusan ini. Ya, kan? Kalau subuh rasa dicakik rasa diampen kan. Yang ni orang ampen dulu cukik tu boleh sudahlah. Ya kan? Berarti dia ketujuh dicakik ke suaminya Pak. Mana tahu kalau ibu suku cakik kau itu kan. Ya kan? Apa dia sekali? Dia ledakan dia tu Pak. Ya kan? Dia cinta, kenapa Pak? Kan perceraian paling dibenci oleh Allah. Saya sebenarnya ibu untuk kasus Lesti itu saya setuju. Tapi ibu-ibu kan baper dia. Ya kan? Maka yang menghujat itu kan ibu-ibu. Ya. Karena itu Lesti itu bagus. Memang itu pilihan suami istri yang paling baik. Tidak apa-apa, belum apa-apanya tuh si suaminya dengan Firaun itu. Itu. Suami Lesti itu belum apa-apanya dibanding Firaun itu. Firaun ibu sabana bangka-bangka ibu saudara, sabana cayi badan istri ibu sampai ternyampuk di batu gadang suami. Tapi istri Firaun itu tidak pernah menggugat cerai itu. Tak ada gugat cerai. Dia terima saja, dia berdoa saja, ya Allah bangunkanlah saya istana ya Allah di surga ya Allah. Itu saja doanya. Ibu kau dapat suami seperti suami Lesti itu, mantaplah tu. Surga tinggal berdoa. Patah-patah ibu. Itu pintu surga dibuka untuk ibu. Dia kok itu dah taluk dah lelaki dah hati dah Ustaz. Aku dah biasa dah ke itu pilihan ibu kan. Tapi kau dapat suami boleh itu. Ya. Ya. Ada ibu dapat suami begitu? Tak ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau tak ada kan Firaun tu ibu. Tapi kalau begitu istrinya mau balik, suaminya mau balik, silakan. Itu yang paling baik. Suaminya lebih berhak untuk balik ke dia. Nah, itu makanya talak itu disebut talak raj'i yang memungkinkan suami pulang walaupun ya walinya tidak setuju lagi. Wali bisa memveto sebelum menikah. Setelah dinikahkan, wali tak punya kuasa lagi. Kalau dia nak rujuk-rujuklah. Gitu. Nah, suaminya ini yang paling berhak untuk mengembalikan dia. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Kata Allah, istri-istri itu ada hak-hak yang mesti dipenuhi, sementara suami ada beberapa derajat yang harus diberikan oleh istrinya. Jadi Bapak Ibu, Allah mengatakan ibu-ibu ini ada hak-hak dari suami. Sementara suami ibu ada derajat yang harus ibu berikan ke dia. Derajat itu beginilah. Ibu-ibu sehebat apapun ibu, sebanyak apapun gaji ibu, setinggi apapun status sosial ibu. Ibu kalau di rumah, tetap suami ibu itu kepala dan pimpinan ibu. Itu ya, aturannya begitu ibu. Dan itu ibu harus berikan hak itu ke dia. Hak kepemimpinan itu harus ibu berikan kepada suami ibu. Itu kenapa ibu tidak boleh memutuskan sesuatu di rumah itu tanpa sepengetahuan suami ibu. Tidak ada. Tidak boleh ada keputusan di rumah selain keputusan suami. Hingga untuk soal anak sekalipun. Kadang-kadang ibu pula sudah kok dilapor. Lah sudah dilapor tu baik ke kami ni. Kalau sudah. Ya. Pak, ambo balik itu tadi ada. Lah balik tu baik leh. Harus sebelum ibu balik ibu kecian, Pak. Ambo ke berencana membalik kuah.
piti ado nak pagi atau piti ambo atau ba kau balik tu ba kecik apa itu lu kebutuhan awak lain yang kebutuhan ikut itu balik ya kan ikutlah sudah balik kecik kami aku nong ngecek lah tu tu penyakit ibu-ibu macam tu sudah aku balik belum ngecek sudah balik tu kami mengalai campak barang mungkin itu masalahnya kadang-kadang makhluk ibu di rumah tangga tu ibu memutuskan sesuatu tanpa sepengetahuan kami. Ambo dah curhat ibu aja ni betul aku curhat. Ambo mengecek ibu ratu-ratu cucu. Ya. Tak boleh ibu membeli apa-apa kalau tidak ada ibu konfirmasi ke kami. Karena boleh jadi menurut kami itu tidak kebutuhan. Karena ibu-ibu ni kalau ibu-ibu kok pak sado je kebutuhan dia. Apa yang kebutuhannya tu Pak? Pergilah ke pasar tu, Pak isi pasar tu ngakui pulang tuan-tuan. Ya. Ya. Kau awak kan berpilih-pilih Pak, mak kau prioritas. Itu makanya awak pun ada akal banyak. Ibu-ibunya kan akal ketik. Akal cik. Tanda 99. Awak kan akal 99, tanda cik. Itu bedanya. Itu makanya ibu konfirmasi ke akal kami dulu. Supaya kami analisis dulu. Itu memang boleh. Iya. Tak boleh ibu. Karena kata Allah, ibu betul punya hak. Makanya kata Allah, lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Memang isteri punya hak-hak yang seperti suami. Tapi kata Allah, lirijali alaihinna darajah. Tapi untuk suami Allah berikan derajat itu maksudnya ada ketinggian. Hak tadi ibu konfirmasi dengan posisi itu dia. Itu fungsinya di rumah tangga. Makanya ya cekcok itu hal-hal yang remeh-temeh sebenarnya ibu. Tapi kalau masing-masing menempati posisi dengan baik tak akan kita cekcok. Kadang-kadang kami tagah lah boleh ibu. Tak lu ada kami tagah lah tu. Cuman ibu letakkan kami di posisi kami. Tu sebenarnya ibu mengecek ke kami, minta izin ke kami tu kami curajo rasanya ibu. Tapi kalau ibu laluan saya kami kau dapat nilai rasanya ibu. Tu kami kau jengkel saya ke rumah dia. Ya. Ya sabodoh-bodoh kami, sarada-rada pendidikan kami kau kapalo ibu, pemimpin kami tu. Ya. Jangan ibu berselantiangan ke kami. Pakai apa-apa susah kau mantap awak. Apa dibela tadi. Tidak memang itu penyakit ibu tu banyak. Itu, ya. Ibu apa salahnya ibu mengecek ke kami? Dan kami tak akan menghalang, bahkan kami tambah ikut tu mah. Cukup itu ibu tu cakap kami. Ya mungkin kurang pak tu tambahnya. Bahwa kami kalau diletakkan sebagai raja ibu, kami cukup, kita bahagia kami. Kami tak ada pernah kami menuntut sambal macam-macam ke ibu. Apa yang ibu kami kunyah, kalau taruh jadi kami kunyah. Tapi caranya ibu lama ke kami. Ya ibu, nikmat hidup kau syukur apa? Perasaan. Itu. Maka jangan ibu lukai perasaan kami, jangan ibu anggap sepele kami di rumah. Nah, mengeceklah ke kami ke kita. So, menempatkan kami kok rajo. Ibu kalau baik keluarkan tu mengecek dah ke atasan ibu. Tak kena tagahan tu, tapi mengecek tu bukti ibu punya atasan. Penting itu tu ibu, menghargai kami sebagai atasan tu. Oh, berang lah, bohong apa kok berang tadi. Nah, itu kata Allah begitu. Jadi kalau perempuan itu ya itu alaihinna ya mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Memang perempuan dikasih hak-hak oleh suaminya, tapi ingat lirijali alaihinna darajah. Darajahnya jangan diganggu. Yang hak ibu kami kasih, yang derajat kami jangan diganggu. Ya. Kami kalau pulang, ibu jangan interogasi kami kenapa pulang lambat. Ibu kalau apa atau pimpinan ibu terlambat masuk kantor, mana terlambat pak, betul ibu cek. Ya tu. Pimpinan tu tidak bisa diinterogasi ibu.
Jadi ibu kadang-kadang tak mengerti, kadang nampak dia. Bapak pulang malam kan, kemana lambat mana pulang mah tadi? Itu ibu tanya. Kalau pulang kami tak betul ibu lah, apakah minum? Pelayanan pertanyaannya, apakah makan? Apakah mandi? Itu pertanyaannya. Tak interogasi, kemana tadi? Malam mau nak pulang? Mana? Itu pertanyaannya ibu, mati kami ibu. Nah, itu maksudnya darajah tadi. Kalau ibu tak ada darajah. Kalau suami darajah. Kalau ibu hukum. Hak. Ibu hak ibu, minta hak ibu. Kami penuhi. Tapi derajat kami, tolong ibu tetap tertempatkan di derajat kami. Gitu. Dulu ibu, kau mari hari apa sih kerajaan? Gitu. Alah mau mana udah aku. Capek lah seketik. Itu yang bilang ke suami itu Pak. Itu isi itu juga mana? Isi Abu Lahab tu. Nah. Ibu kalau misalnya ada nak ketujuh dapat ibu bertanya. Misal salah kalau jawab Pak, bertanya ibu, Pak. Ya kadang-kadang ya kan ibu kan misal apa bodoh. Enak. Pak, kok kamari awak lalu batu je Pak. Orang beralik di situ. Kok khawatirnya kok macet. Itu caranya. Nah. Ibu, kamu pimpinan ibu kasih saran saja. Jangan lupa ajar. Padahal lupaan. Kau tak sakit resiko eko. Tak betul ngecek lah. Kata. Kau ingat tak sakit oto tu nyo, dak siapa, dak baal ibu kamar risau ada dua ceknya. Dak baal lah orang dia dak baal tapi nya. Dia tak sakit oto tu. Ibu kan ada kecek tadi. Tak betul lah. Mau betul suratnya. Kasurannya apa yang jangkir? Turunlah kaulah saya memakak siapa? Dah itu saja ya. Itu. Kalau lagi la tersakit atau kau nak berjalan onde ibu. Le kau tersakit macet kironya akak ibu. Dah bahal Pak. Kan macet kan ulah hasil ya tu mau itu hasil wa. Apa itu? Ya. Oh macet dah bahal Pak, terlambat-lambat sakit. Kan kau ndak bila dikejar tadi, awak tak menangak, cubalah, tak betul jawabnya tu. Nah, ya kami ini pemimpin, gitu, tempatkan kami pada posisi kami. Nah, ini sampai jam 9 ya, Pak ya. Ada pertanyaan dulu ibu-ibu sampai sini? Ada, ibu-ibu? Bapak, kalau Bapak aman, pokoknya Bapak tak kawan tanya loh. Asal modeko je, Ustaz tak kawan tanya kami lah. Okeylah, kita cukupkan sampai jam 9 ibu ya. Lalu kata Allah, at-talaqu marratayn. Talak itu 2 kali. Nah, di talak itu yang disebut raj'i namanya. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Bukan 2 kali talak ya. Allah tidak mengatakan at-talaq talaqain, tapi at-talaq marratain, 2 kali. Jadi kalau misalnya berang kau isteri Pak, dan talak kau 1000, dan 2 lah, 1000 je, tetap jatuhnya 1. Tu ya. Kalau Pak saking kesal ke isteri Pak, dan talak kau talak 1000 langsung, maka tetap jatuh 1, ya. Walaupun talak 3 langsung, tetap 1. Baru setelah dirujuk, terujuk balik, ya kan lah kembali balik, dah damainya balik, dah berhubungan lah balik. Tu je talak lah balik. Dan talak kau 1000 lagi gitu. Gitu ya. Suami panjang lah mungkin Pak. Tiap mentalak ada seketik lah Pak. Merah ribuan lah bunyinya. Kau ada suami yang begitu. Tetap 1 juga. Mati dah 2 dah. Negatif. Ini cuba je lain. 2 bunyinya juga. Lalu negatif mereka. Lalu rujuk kan. Rujuk. 3. Negatif. Kau dah boleh balik dah kau. Balik lain. Baca roja lah. Yang menikahnya dulu. Orang kau isteri kau menikah je laki-laki lain dulu. Lah menikah. Ini berhubungan dulu. Tak akad nikah tu. Tak bila. Berhubungan dulu. Lalu diceraikannya lah. Habis idahnya Pak, baru boleh balik nikah dengan nikah baru balik.
Ya. So, kalau sudah talak 3, tapi jadi bayi orang. Woi. Ada orang-orang yang kurang-kurang akal kan? Yang kurang-kurang akal. Kalau orang sehat amun apa? Hilang. Tu ambo ka balik ke rumah ambo ka angkan ya. Nak yang biaya. Yang biaya yang kau nikah. Tapi sedang nikah ang caren ni ya. Hendak betul dan ka balik kenyo balik mah. Jadi pak dia. Atau dibayar, tu tak boleh. Padahal tu kejadian dia ibu. Dibayi orang kau tu menikahi si lama tu supaya bisa rujuk balik kalau bisa menikah itu balik. Nampaklah rancak di rumah tu kan. Dibayi orang pak. Dan nikah orang kau isteri tu pak. Kira tak punya cara no pak. Mungkin rancak servis ibu. Kau nyantuk tentu pak. Yang isteri je kalau ngawak nyesah pak. Alah melapih lah pak bagi biaya lah dia. Itu namanya buto Cino apa? Cino buto ya. Boleh sila Cino buto tu. Maksudnya muhalil namanya tu. Orang yang menghalalkan kita balik dengan istri lama kita. Itu tak boleh. Itu haram hukumnya begitu. Ya. 2 kali itu talak yang normal. Kalau sudah 2 kali, dia boleh menahan. Menahan itu maksudnya dia boleh balik. Atau dia boleh menceraikan dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil apa yang kamu berikan kepada mereka sedikit pun. Misalnya gini, ya, sudah menikah, enak, itu malam pertama. Sudah malam pertama tu, besok pagi bercakap. Pas menikah dulu maharnya apa? Alphard. Alphard maharnya ibu. Saat terima menikahi anak bapak dengan mahar Alphard 1 unit baru. Baru malam pertama lah bercakap. Balik nak pakai balik. Oh, tak bisa. Boleh. Tak boleh. Tak boleh diminta lagi tu pemberian walaupun pemberian tu Alphard cik apartemen cik. Ya. Kalau sudah digauli dia, tak boleh lagi menarik apa yang sudah kita berikan. Tuh, ketentuannya begitu ya. Tak boleh. Jangan ditarik lagi pemberian kita. Jadi itu kenapa Bapak Ibu alasannya mahar ibu tu milik ibu tu, barang itu apa, harta ibu. Suami ibu tak boleh mengganggu gugat pemberian itu. Itu makanya mahar itu sebenarnya harus tinggi ibu. Karena mahar itu nilai ibu akan menyerahkan diri ibu kenyo untuk dinikmatinya dan harus dibayarnya. Dan bayarnya semahal. Itu seperangkat alat salat je ibu. Ibu lagi seperangkat alat salat. Seperangkat alat salat kalau mau 200 ibunya. Kawan saya berusaha 2 jam saya 80 juta. Ya enggak? Sekian puluh tahun Pak seperangkat alat salatnya. Tapi dah terlontong dah akal itu aja dia nak. Harusnya ibu ketika bayar mahar itu tinggi mintanya ibu. Ya. Iya. Kalau bisa itu paling tak Innova. Ya kan? Itu jadi ibu rendah-rendahan mahar ibu tu nilai ibu tu. Makanya ibu bisa memveto suami itu lewat apa itu mahar tu. Kalau dah bayi dia rangkek dah jadi nikah lah. Itu. Bisa begitu ibu. Ya. Itu seperangkat alat salat nak lo tunai lo Pak. Orang banyak rugi ibu. Arti ibu besok nyocaki kepanjang saya rumah. Alah seperangkat alat salat kena lapak cok lah. Nah. Makanya ya mahar itu harus tinggi itu ibu. Nah kalau sudah menikah, dah bergaul, nah yang tu milik ibu betul. Ya, suami tak boleh minta itu harta ibu yang mahar. Ya. Tapi kata Allah, maksudnya fala junaha 'alaiha fi maftadat bihi. Tapi boleh perempuan itu menebus dirinya dengan mahar tadi. Nah, gini Pak. Ini namanya khulu ni ibu. Ibu tak tahan tu. Dia tak tahan. Ya mencari perlakuannya kawak, tak tahan. Tapi dia tak mau menceraikan awak lah. Maka ibu bisa berkata, udah kembalikan mahar udah apa, tapi ceraikan ambo. Itu tebusan ambo. Dulu kan ambo nilai hak diri ambo ya Pak. Kini ambo balian barang udah apa,
pemberi sedekah tapi cerai nama itu namanya khulu. Jadi khulu itu perceraian yang diminta istri dengan menebus tebusan yang paling minim sebanyak mahar yang diterima dulu. Atau batanya nyolek dah. Ya kok udah cari nak barang aku bagi. Tapi ini persoalan agama, motifnya bukan soal benci ya. Memang begini, misalnya nih. Misalnya memang apa kau memang yo secara pun tak bisa membawa ibu ke surga untuknya. Memang jalan ke neraka saya kan ajak awak. Enggak tahu. Dah sekian lama bertahan tak ada kesalahan kan, tak ada kebaikan di rumah aku terasul. Memang begitu. Mungkin nyoba kawan-kawannya pergi berjudi ke rumah awak. Nyoba pergi minum-minum ke rumah awak. Ke rumah pergi berjudi, pergi minum-minumnya ibu. Tu kerajo suami ibu. Kalau itu ibu ingin selamat, ibu boleh minta cerai. Kecen kapak pak ceraikan amo balik mahar apa. Itu. Nah markut kan punya ibu tu, kini ibu balik. Itu namanya khulu. Atau ibu bisa menambah. Barang ambo tabu yang berapa saya menebus diri saya agar bapak lepaskan saya. Itu boleh. Karena pernikahan itu ada 3, ada talak, ada pasah, ada khulu. Kalau pasah, suami ibu pai dak dapat khabar lampe bulan. Khabar ndak ada, barito ndak ada, mati ndak jale, duit ndak jale, ndak ada kontak. Ampe bulan ya. Ampe bulan lost kontak. Nafkah ndak ada. Maka kalau begitu ibu datang ke pengadilan. Melapor. Dan pengadilan akan mengetuk palu ibu bercerai dan itu namanya pasah. Pasah itu perceraian yang dilakukan oleh negara. Kalau talak, perceraian dilakukan oleh suami. Kalau khulu, perceraian diminta oleh istri. Gitu ya. Ini semuanya perceraian tapi 3 jenisnya. Talak dari suami. Kalau pasah dari negara. Kalau khulu dari perempuan. Jadi ibu bisa punya hak bercerai, khulu namanya. Ibu yang meminta dengan membayar tebusan. Yang talak dari suami. Yang ini yang khulu maksudnya ini. Jadi tebusan yang paling ringan itu mengembalikan mahar dulu. Itu tebusan yang paling ringan. Kalau ibu mau, silakan. Tapi kalau nuntut lebih, tak lo tambahlah. Kan? Dulu marudah kan alpar cik yang telah ada balik tambah alpar cik lain cik. Kalau tak ada ibu bagilah. Terjadi perceraian berikut tu. Kalau tak. Karena perceraian itu ada pada wewenang suami. Ya, ibu hanya meminta tapi tidak memutuskan. Ibu kalaupun tiap hari menceraikan kami, tak akan bercerai. Tiap pulang kami dan talak udah. Pulang kami dan talak udah. Itu sekejap ibu tiap hari, cubalah. Tak apa. Tapi kalau kami yang ngejek itu dan talak kau, habis. Selesai. Ya. Karena hak talak dikasihkan Allah kepada suami, tidak pada isteri. Tapi ada rahasianya ibu. Bakok hak cerai tidak ke ibu dagian. Bakok kami dagian hak cerai. Kalau ke ibu hak cerai dagian tiap hari kami jadi dudah. Ya kan? Pulang terlambat nyo talak. Ya kan? Terlambat belanja nyo talak jo. Ya kan? Ambil baju berkecang nyo talak jo. Kenapa? Kalau ibu-ibu megang hak talak, tidak ada pernikahan yang abadi di muka bumi. Ibu emosional. Ya kan? Untung kami masih hak talak. Sehingga kalau bercakap awak suami isteri, nampak kau nyo manu-manu ya. Panjang fikirnya Pak. Jadi kalau dapat manu-manu tapi jalan, itu sedang bercakap dalam rumah. Indikasi orang bercakap dalam rumah manu-manu Pak. Itu. Jadi dapat asal ada apa-apa di kantor manu-manu Pak tak fokus tu, tu bercakap dalam rumah. Inilah Pak. Karena kami kalau lah bercakap ibu kami langsung timbangnya banyak, cari ndak. Gitu. Cari keburuknya. Itu makanya akal kami banyak. Kalau ibu ndak langsung cari Pak. Kok kayaknya lagi hak cari Pak, habis langsung Pak. Itu rahasia. Karena akalnya kan pendek tadi. Akal awak agak banyak. Itu. Tu ya. Tu talak tu 2 kali begitu ya. Ini ayat 230. Udah.
Ayat 230 sampai 200 berapa nanti ini? Panjang lagi nih Ibu ya tentang fikih keluarga ini. Segitulah dulu sampai ayat 29 ya. Ada pertanyaan Ibu ya? Aman ya? Aman. Tapi yang tadi itu Ibu ingat lah ya. Jangan Ibu kali-kali ngecek ke kami di rumah enak. Kau tiap rumah Ibu lunak ngecek. Tapi jangan antuk-antuk je Ibu lah. Kau tiap rumah Ibu antuk-antuk. Akak siapa? Bapa berubah orang kemarin kini kan. Bapa antuk saya Bu. Dan malah ngecek banyak because sudah rakul itu. Itu melawan Ibu nama tu. Itu melawan nama tu. Ibu antuk tu melawan nama tu. Ya kan? Bukan patut tu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.